damai di hati. Salam sehat. Anak-anak, saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SD Gemim 2 Woloan dan khususnya kelas 6. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengadakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Gemim 2 Woloan. Kiranya Tuhan memberkati kami guru-guru dan anak-anak agar semuanya memberi manfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Materi yang akan kita laksanakan atau kita pelajari saat ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Kalau kita baca di Alkitab, kita boleh baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Ibadah adalah segala hal yang kita lakukan dengan penuh kesadaran kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Itu berarti ibadah adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Kehidupan anak-anak, orang tua, guru-guru dan semua. Ibadah juga tidak hanya terbatas pada aktivitas kita menyanyi, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Hal itu memang baik, tapi bukan terbatas pada hal seperti itu. Tetapi ibadah adalah menyangkut seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah atau anak-anak di sekolah minggu, anak-anak pergi di gereja atau siapa saja pergi di gereja. Tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 mencatat bahwa ibadah yang sejati atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, tidak sombong, berkata yang baik, yang jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa saja. Kita mengunjungi yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita boleh memberikan bantuan kalau kita berkelebihan. Bukan cuma mendoakan, tapi kita laksanakan. Orang kasih doa dorang, orang juga memberi kalau ada orang ada kelebihan buat orang. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku, gaya hidup kita. Yang pertama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati, ibadah yang benar dari sikap perbuatan anak-anak, perbuatan kita. Contoh, dengar baik-baik, simak baik-baik cerita yang akan diceritakan, meskipun ini hanya pendek. Suatu hari sepulang sekolah, ada seorang anak, ya, ibu kasih nama Anto. Anto berjalan dan melihat seorang bapak. Seorang bapak itu sakit dan Anto merasa kasihan. Kasihan itu bapak itu sakit. Kenapa dia sakit? Tapi dia melanjutkan perjalanannya pulang. Dan dia melihat lagi seorang nenek bekerja berat. Bukan main, nenek yang tua mengangkut yang berat. Dia merasa kasihan. Tapi dia melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika dia bertemu seorang anak yang kelaparan,
makan makanan yang kotor, mengambil itu sampah, di sampah yang dia pikir boleh makan, dia makan. Lalu dia merasa kasihan. Sampai di rumah dia bilang, "Mama, Ibu, kenapa mereka seperti itu? Kenapa ada yang menderita? Kenapa ada yang susah?" Dia mengeluh dan ibunya berkata, "Jangan engkau marah-marah, nak. Tetapi apa yang kamu harus lakukan? Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu yang baik bagi mereka, bagi orang lain. Nah, kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk membantu mereka? Apa anak-anak kelas 6 melakukan kalau seperti itu, temui yang seperti itu?" Nah, ada pertanyaan yang ibu akan berikan kepada anak-anak kelas 6. Antum so dengar DP cerita, DP jalan cerita. Ibadah yang sejati, mana yang ibadah sejati? Pertanyaannya adalah, 1. Apa makna cerita bagi kamu dalam cerita yang ibu sudah ceritakan tadi? 2. Jika kamu adalah Anton dalam cerita, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita tadi? Nah, yang ketiga, bacalah surat Roma 12 ayat 1 dan 2 dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Ibadah menurut surat Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah, nanti kamu isi. Ibadah menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 adalah, nanti anak-anak yang isi. Dan yang keempat adalah, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan pembacaan yang sudah disampaikan tadi. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Itulah materi di hari ini tentang ibadah yang sejati. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah ibu sampaikan. Jawablah dan sampaikan kepada ibu lewat WA. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak, guru-guru, orang tua dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati. Demikian.